Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu mengenai biogeokimia. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami, di sini anggota kami terdiri dari Hilma Aprilia Jasmi, kemudian ada Tita Nugraha, lalu ada Firda Anugrah Aryan, kemudian ada Naufal Hilmi Lisdiawan, lalu ada Lala Nur Syarifah, ada Deakania Pertiwi, Marsha Nur Aini, dan Rina Dwirianti. Next. Nah, berikut ini merupakan topik outline yang akan kami bahas. Pertama, akan dibahas mengenai definisi dari biogeokimia, kemudian akan dibahas mengenai daur biogeokimia, kemudian yang ketiga akan membahas mengenai ragam daur biogeokimia, dan yang terakhir kami akan membahas mengenai aplikasi biogeokimia di bidang teknik lingkungan. Next. Nah, biogeokimia ini berdasarkan Hendry tahun 2014 merupakan suatu perubahan atau pertukaran yang terjadi secara terus-menerus antar komponen biosfer yang tidak hidup dengan yang hidup. Nah, biogeokimia ini terdiri dari 3 padanan kata. Yang pertama itu bio, yang berarti organisme atau makhluk hidup. Lalu geo, yang berarti bumi, di mana meliputi bebatuan, tanah, udara, dan air di bumi. Nah, kemudian untuk kimia ini merepresentasikan dari komposisi kimia dari bumi dan pertukaran unsur-unsur di antara bahan-bahan di kerak bumi. Nah, di samping ini ada beberapa siklus yang sangat penting yang menggerakkan material dan energi di bumi. Yang pertama di sini ada siklus hidrologi, kemudian ada siklus batuan, dan siklus tektonik, di mana ketiga siklus tersebut berkaitan erat satu sama lain melalui proses fisika, kimia, dan biologi. Kemudian pentingnya ketiga siklus ini akan terlihat apabila kita membicarakan mengenai siklus biogeokimia dari unsur-unsur kimia yang penting bagi kehidupan seperti karbon, oksigen, nitrogen, sulfur, hidrogen, dan fosfor. Next. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai daur biogeokimia. Jadi, daur biogeokimia itu merupakan siklus unsur-unsur yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik, kemudian kembali lagi ke komponen abiotik, dan tidak hanya melalui organisme, tapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik, sehingga proses tersebut dinamakan siklus biogeokimia. Nah, fungsi dari siklus biogeokimia ini sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Next. Nah, di sini ada manfaat dari daur biogeokimia, diantaranya untuk menjaga stabilitas ekosistem planet bumi, kemudian meregulasi pergerakan zat kimia antar komponen biotik dan abiotik, lalu mendorong transformasi zat kimia dari suatu bentuk ke bentuk lain, dan selanjutnya akan dibahas mengenai jenis daur. Nah, jenis daur biogeokimia ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu daur edafik. Daur ini merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Nah, yang kedua itu ada daur atmosferik, yaitu daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Next. Nah, ragam-ragam daur biogeokimia diantaranya siklus hidrologi atau siklus air, kemudian siklus nitrogen, lalu siklus karbon dan oksigen, kemudian siklus belerang atau sulfur, lalu siklus fosfor, di mana masing-masing siklus akan dijelaskan dengan detail oleh rekan saya. Yang pertama itu ada siklus hidrologi. Next.
Siklus hidrologi atau daur air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi. Tujuannya siklus air itu untuk mempertahankan jumlah dan ketersediaan air dan menjaga intensitas hujan di bumi. Faktor yang mempengaruhi siklus air itu ada 4. Yang pertama, arah angin, kelembapan udara, cahaya matahari, dan suhu udara. Next. Berikut merupakan diagram alir siklus air. Dapat dilihat pada gambar. Next. Proses siklus air itu yang pertama terjadi evaporasi. Evaporasi itu merupakan proses air laut, rawa, dan sungai dan lainnya menguap karena adanya pemanasan oleh sinar matahari. Pada prosesnya, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Yang kedua ada proses kondensasi, yaitu proses terjadinya perubahan uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil pada suhu rendah. Lalu yang ketiga ada proses transpirasi. Proses transpirasi yaitu proses penguapan yang terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Lalu proses presipitasi. Presipitasi adalah air yang terkondensasi menjadi tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai air hujan. Lalu yang terakhir ada proses infiltrasi, yaitu proses meresapnya air ke dalam tanah. Proses infiltrasi ini memiliki peranan penting dalam mendistribusikan air hujan. Berikut ada jenis siklus air. Ada dua, yaitu siklus tertutup dan siklus terbuka. Siklus tertutup yaitu proses perjalanan air yang menunjukkan adanya keseimbangan air secara menyeluruh antara air permukaan dan air tanah, di mana volume air yang terdapat di dalamnya memiliki kuantitas yang tetap. Siklus tertutup ini memiliki jangka waktu yang lama dan skala global, sehingga keseimbangan airnya hanya dipengaruhi oleh masuk dan keluarnya dalam subsistem. Lalu yang kedua ada siklus terbuka, yaitu gabungan sistem aliran air tanah, permukaan, dan hidrologi tidak tertutup, karena prosesnya terpotong pada bagian tertentu dari seluruh sistem aliran. Selanjutnya ada siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan siklus perubahan nitrogen anorganik menjadi organik dan kemudian menjadi anorganik lagi. Proses ini terjadi secara berurutan sehingga membentuk suatu siklus. Walaupun banyak nitrogen di atmosfer, tapi nitrogen ini memiliki ikatan yang sangat kuat dan masih berupa gas nitrogen. Gas nitrogen ini bersifat non-reaktif, dengan kata lain susah untuk bereaksi sehingga tidak bisa digunakan langsung oleh tanaman dan hewan. Gas nitrogen ini harus melalui proses yang cukup panjang untuk dikonversi menjadi senyawa organik yang bisa bermanfaat bagi kehidupan. Proses konversi tersebut bernama fiksasi nitrogen. Dalam siklus nitrogen terdapat beberapa proses, yaitu ada proses fiksasi nitrogen, amonifikasi, nitrifikasi, asimilasi, dekomposisi, denitrifikasi, dan kembali kepada fiksasi nitrogen. Nah, di sebelahnya ada gambar dari siklus nitrogen. Next. Nah, yang pertama adalah fiksasi nitrogen. Nah, fiksasi nitrogen ini bertujuan untuk mengkonversi unsur menjadi bentuk yang bisa digunakan. Nah, di dalam fiksasi nitrogen ini terdapat dua cara, yaitu melalui bakteri pada akar tanaman legum atau rhizobium, dan juga bakteri dan mikroorganisme di dalam tanah, ataupun melalui proses geofisika dengan panas dan tekanan yang tinggi seperti kilat. Next. Nah, yang selanjutnya adalah amonifikasi, di mana nanti nitrogen akan diserap oleh tanaman dan akan diolah oleh nodul pada akar tanaman legum yang terkandung pada bakteri Rhizobium atau Azobacter. Nah, di mana nantinya peranan bakteri Rhizobium dalam proses nitrogen adalah mengikat N2 yang akan digunakan dalam proses metabolisme. Nah, di dalam akar inilah nitrogen akan dikonversi menjadi amonia atau NH3. Next.
Nah, proses selanjutnya adalah proses nitrifikasi. Nah, di mana pada proses ini nantinya amonia akan dikonversi menjadi amonium atau NH4+ yang kemudian menjadi nitrat atas bantuan bakteri nitrifikasi. Nah, di mana nantinya NH4 ini akan diubah oleh bakteri nitrifikasi atau nitrobakter menjadi nitrat atau NO3-min. Nah, lalu mengapa tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk NH3 ataupun NH4? Karena kedua bentuk tersebut adalah dalam bentuk ion. Nah, di mana nantinya ion ini bersifat polar yang artinya akan mudah larut dalam air. Next. Nah, yang selanjutnya adalah proses asimilasi. Nah, proses asimilasi ini adalah proses penyerapan nutrisi oleh tanaman. Nah, yang nantinya yang diserap oleh tanaman adalah senyawa nitrogen yang berbentuk ion NH4+ dan NO3- yang telah bercampur dengan air. Next. Proses selanjutnya adalah dekomposisi. Nah, di mana nantinya tanaman yang mengandung nitrogen akan dimakan oleh hewan dan manusia, yang mana nantinya otomatis nutrisi yang telah dimakan tadi akan berpindah ke organisme yang memakannya. Nah, nantinya ketika organisme tersebut memakan seperti tanaman, hewan, atau manusia, nantinya akan mati ataupun membuang kotoran, maka akan mengalami proses dekomposisi atau penguraian di dalam tanah. Nah, proses tersebut dilakukan oleh dekomposer atau bakteri nitrifikasi dan fungi dan akan melepaskan amonia atau NH4+ di dalam tanah. Next. Nah, yang selanjutnya adalah proses denitrifikasi. Nah, di sini amonia tersebut akan dikonversi lagi oleh bakteri nitrifikasi menjadi NO3-min. Sebagian dari NO3-min tersebut akan digunakan lagi oleh tanaman. Nah, sedangkan sisanya akan diubah lagi oleh bakteri denitrifikasi menjadi nitrogen di atmosfer kembali. Nah, maka oleh karena itu nitrogen di udara cenderung konstan karena akan tetap kembali ke udara lagi. Next. Selanjutnya adalah siklus karbon dan oksigen. Next. Siklus karbon dan oksigen merupakan pertukaran atau perpindahan karbon antara bidang-bidang biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Siklus karbon sangat terkait dengan oksigen, terutama dalam hal fotosintesis dan respirasi. Selanjutnya ada sumber karbon. Sumber karbon ini terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas organisme dan aktivitas alam. Yang dimana aktivitas organisme ini terdiri dari organisme mati yang mengalami dekomposisi serta respirasi makhluk hidup, yang dimana pada proses ini akan menghasilkan senyawa karbon atau CO2, dan CO2 ini akan dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan. Yang ketiga ada penggunaan bahan bakar fosil. Selanjutnya untuk sumber di aktivitas alam ini, banyak kejadian alam yang memiliki peran penting dalam terbentuknya karbon. Kejadian tersebut seperti proses aktivitas gunung berapi, yaitu erupsi vulkanik, dan kejadian kebakaran hutan. Next. Berikut merupakan gambar dari siklus karbon dan oksigen, yang dimana siklus ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama oksidasi, fotosintesis, karboksilasi, serta dekomposisi. Untuk penjelasannya boleh di next. Nah, pertama ini proses siklus karbon dimulai itu dari oksidasi, yang dimana pelepasan karbon ke atmosfer dalam bentuk karbon monoksida atau karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil atau letusan gunung berapi. Selanjutnya masuk ke tahap fotosintesis, yang dimana karbon di udara dapat diserap oleh tanaman, dan juga reaksi fotosintesis tersebut akan melepaskan oksigen ke atmosfer dan diserap oleh makhluk hidup. Selanjutnya ada proses karboksilasi, mana karbon yang sudah diikat tanaman dalam bentuk zat makanan yang biasanya berupa glukosa kemudian akan masuk ke tubuh organisme lain. Contohnya yaitu mengikat karbon pada organisme hewan tersebut. Selanjutnya ada dekomposisi. Jika hewan atau semua organisme yang mengikat karbon mati, maka karbon akan didekomposisi agar dikembalikan ke tanah sehingga nanti mengendap dan dimanfaatkan kembali dan memulai siklus baru. Nah, berikut ini merupakan siklus karbon dan oksigen yang ada di darat. Sedangkan untuk yang di perairan, gas karbon di udara juga akan melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan ke udara oleh kelompok alga.
Nah, sama seperti di darat, karbon yang diserap oleh alga ini akan ditransfer ke organisme lain hingga organisme tersebut mati dan karbon kembali didekomposisi ke lingkungan dan mulai siklus baru kembali. Next. Nah, selanjutnya menurut informasi yang kelompok kami dapatkan bahwa sudah 200 tahun terakhir ini keberadaan karbon dan oksigen di bumi mengalami penurunan. Oleh karena itu perlu menjaga keberlangsungan siklus oksigen. Nah, upayanya itu terdiri dari menambahkan jumlah tanaman seperti pohon permisi, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi asap industri, melakukan penghematan listrik, menerapkan zero waste lifestyle, serta menggunakan sistem tebang pilih jika melakukan penambangan di hutan. Selanjutnya ada siklus sulfur. Next. Berikut adalah siklus yang terdapat dalam siklus belerang atau siklus sulfur. Next. Pengertian dari siklus sulfur yaitu suatu rangkaian perpindahan suatu zat kimia yang memiliki kandungan unsur belerang atau sulfur yang berada di permukaan bumi. Dalam lingkungan atmosfer, unsur belerang ini berbentuk gas yaitu SO2 yang berasal dari aktivitas serta pembakaran bahan bakar fosil, lalu juga terdapat adanya aktivitas gunung berapi, lalu juga ada yang digunakan dalam pemandian air panas. Next. Berikut yaitu proses siklus sulfur. Yang pertama yaitu pelepasan sulfur dalam bentuk gas SO2 ke atmosfer. Yang dilanjutkan dalam atmosfer yaitu terdapat SO2 yang mengalami proses oksidasi yang dapat berubah menjadi gas sulfat atau SO4. Lalu terdapat juga mikroorganisme yang menghasilkan belerang yang masuk ke tanah juga ada seperti H2S ataupun yang terbang ke atmosfer dalam bentuk gas. Lalu gas H2S yang ada di atmosfer mengalami fase oksidasi yang berubah menjadi SO4 atau gas sulfat. Lalu gas-gas yang ada di atmosfer akan turun kembali melalui fase presipitasi dalam air hujan dan akan kembali ke permukaan bumi. Next. Lalu di dalam siklus sulfur terdapat jenis bakteri yang akan membantu dalam prosesnya. Yang pertama yaitu ada bakteri Thiobacillus yang berfungsi untuk mengoksidasi Fe2 menjadi Fe3 dan mengoksidasi senyawa belerang. Senyawa belerang yang tereduksi ini digunakan sebagai sumber daya energinya. Lalu yang kedua ada bakteri Desulfovibrio. Berfungsi dapat mengurangi sulfat pada kondisi anaerob dan bisa membentuk logam sulfide jika atom es berikatan dengan kation dari logam bebas di dalam air. Next. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari siklus sulfur. Dampak positif dari siklus sulfur yaitu bisa membantu pembuatan pupuk, lalu meningkatkan kandungan protein dan vitamin tanaman. Lalu juga dapat membantu daun untuk lebih berwarna tampak hijau. Dampak negatifnya yaitu apabila kadar terlalu tinggi di udara akan mengakibatkan hujan asam yang akan menimbulkan terjadinya polusi udara serta polusi air. Selanjutnya ada siklus fosfor. Pengertian dari siklus fosfor ini adalah suatu proses perubahan fosfat anorganik menjadi fosfat organik yang kembali lagi menjadi anorganik secara terus-menerus tanpa jeda waktu. Fosfor ini merupakan mineral penting yang dapat kita temukan di seluruh hewan dan tanaman. Selain itu, fosfor juga dapat ditemukan di dalam air, tanah, dan sedimen, namun tidak dapat ditemukan dalam kandungan udara. Selanjutnya, siklus fosfor dinilai paling sederhana dibandingkan dengan siklus lainnya, karena siklus ini tidak melalui atmosfer, dan siklus ini juga merupakan siklus yang paling lambat dibandingkan siklus lainnya. Alasannya yaitu siklus fosfor ini terdiri dari berbagai proses kimia, biologi, dan mikrobiologi yang semuanya terjadi dalam waktu yang sangat lama. Seperti proses pelapukan pada siklus ini bahkan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk diselesaikan. Hal ini yang membuat siklus fosfor dianggap sebagai salah satu siklus biogeokimia yang paling lambat. Nah, untuk sumber fosfor di alam ini dapat ditemui dalam batuan, bahan organik, tanah, dan juga tanaman.
Berikut merupakan peran fosfor dalam kehidupan. Fosfor ini berperan dalam penunjang proses evolusi makhluk hidup, salah satunya itu dalam pembuatan DNA dan RNA. Kemudian juga fosfor berperan dalam pembuatan adenosin trifosfat di dalam mitokondria dan juga berperan bagi proses ekologis di bumi seperti fotosintesis. Next, itu merupakan gambar dari siklus fosfor. Selanjutnya, proses yang pertama ini yaitu pelapukan batuan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, dan erosi sehingga mengakibatkan fosfor berpindah ke tanah. Setelah itu yaitu proses penyerapan, di mana penyerapan ini dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika mengonsumsi. Setelah penyerapan itu proses dekomposisi. Fosfat yang telah masuk dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati, sehingga fosfat anorganik akan kembali ke tanah atau air. Selanjutnya itu ada proses mineralisasi, yang mana proses ini dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap tanaman. Selanjutnya itu proses sedimentasi. Fosfor yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya hingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan. Next. Selanjutnya, aplikasi dalam bidang teknik lingkungan. Yang pertama, siklus hidrologi dapat digunakan dalam melakukan rekayasa banjir. Data presipitasi dapat digunakan dalam menentukan debit rencana banjir, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merencanakan desain kolam retensi. Yang kedua, siklus nitrogen dan fosfor dapat digunakan untuk meninjau kandungan zat hara di dalam air. Fosfat dan nitrogen yang berlebih ditandai dengan pertumbuhan alge di permukaan air. Pengendalian blooming algae di sungai sekitar Kalimantan dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Yang ketiga, siklus karbon dan oksigen digunakan untuk meninjau kualitas udara. Aktivitas manusia yang dapat mengganggu siklus karbon seperti pengundulan hutan dan aktivitas industri. Selanjutnya, siklus sulfur digunakan sebagai indikator terjadinya pencemaran udara akibat gas SO2. Pengendalian gas SO2 di industri dapat dilakukan dengan substitusi bahan bakar. Next. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam penyusunan presentasi kali ini. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.